Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu masih ingat gambar balon ruang prisma tegak segitiga? Atau apakah anak-anak ibu masih ingat ciri-ciri dari sebuah prisma tegak segitiga? Pasti kamu masih ingat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mencari volume prisma tegak segitiga. Anak-anak ibu, tahukah kamu bahwa prisma tegak segitiga itu berasal dari sebuah balok? Nah, balok itu dibagi menjadi dua bagian sehingga membentuk yang namanya prisma tegak segitiga. Sehingga untuk mencari volume prisma tegak segitiga, kita ambil dari volume balok. Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Karena tadi prisma tegak segitiga berasal dari balok, baloknya dibagi dua, maka rumus dari volume balok itu juga kita bagi dua, yaitu volume prisma tegak segitiga setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk lebih jelas lagi, langsung saja kita masuk ke contoh menghitung volume prisma tegak segitiga. Anak-anak ibu, di awal telah ibu jelaskan bahwa prisma tegak segitiga itu berasal dari balok yang dibagi menjadi dua. Ya, maka rumus mencari volume prisma dapat kita ambil dari rumus balok tersebut, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Karena baloknya dibagi dua, maka kita tambahkan 1/2. Jadi volume prisma tegak segitiga itu sama dengan setengah panjang kali lebar dikali tinggi. Yang mana panjang, yang mana lebar, yang mana tinggi? Ini dia. Ini merupakan panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Tetapi anak ibu, tidak selamanya di sini panjang, di sini lebar, di sini tinggi. Tergantung pada gambarnya. Apabila prisma tegak segitiga ini dibalikkan, ya, bisa saja ini menjadi panjang, ini menjadi tinggi. Jadi tergantung pada gambarnya. Kita masuk ke dalam sebuah contoh. Kita misalkan untuk panjang, ya, panjang sebuah prisma tegak segitiga yaitu sepanjang 28 cm. Sedangkan lebarnya kita buat 21 cm dan tingginya kita buat 32 cm. Nah, yang ditanya berapakah volume prisma tegak segitiganya, maka kita bisa masukkan ke rumus berikut. Ya, jadi volume prisma tegak segitiga sama dengan setengah dikali panjangnya 28 cm dikali lebarnya 21 cm dikali tingginya 32 cm. Maka kita selesaikan. Ya, 28 dengan 2 bisa kita coret, ya. Sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 14. Jadi 1 dikali 14 cm dikali 21 cm dikali 32 cm. 14 cm dikali 21 cm itu hasilnya sama dengan 294 cm pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena cm dikali cm, ya, dikali 32 cm. Hasilnya sama dengan 9.408 cm pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Cm kuadrat dikali cm itu sama dengan cm pangkat 3. Nah, jadi seperti itu. Nah, anak-anak ibu, ada juga yang menggunakan rumus yang lain. Rumus seperti apa dia? Seperti ini. Nah, rumus lain yang dimaksud adalah kita lihat pada prisma ini alas dan penutupnya merupakan segitiga. Nah, maka untuk mencari volume prisma tegak segitiga ini, kita lihat alasnya, ya, alasnya berbentuk segitiga. Jadi, rumus mencari volume prisma tegak segitiga yaitu luas alas dikali tinggi. Tentunya ini tinggi
prisma, ya, dikali tinggi prisma. Ini alasnya, inilah yang namanya tinggi prisma, ya. Ini tingginya. Nah, kita cari luas alasnya. Cara mencari luas alasnya, coba perhatikan. Alasnya kan berbentuk segitiga. Jadi cara mencari luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi, ya. Ini rumus mencari segitiga, ya, luas segitiga. Tentunya kamu sudah tahu rumus mencari luas segitiga, ya. Nah, dikali tinggi prisma. Nah, kita cari. Ini tadi alasnya. Alasnya itu 28. Ya, ini lihat. Setengah alas kali tinggi. Rumus mencari luas segitiga. Jadi kita lihat. Ini alas, ini tingginya. Berarti setengah alasnya 28 cm dikali tingginya 21 cm. Ya, dikali tinggi prisma. Tinggi prisma 32 cm sama dengan, nah, setengah dikali 28 ini bisa kita coret. Nah, sama-sama dibagi 2, ini 14, ini 1. Sisalah 14 dikali 14 cm dikali 21 cm dikali 32 cm. Nah, kita cari 14 dikali 21, hasilnya sama dengan 294 cm pangkat 2 dikali 32 cm. Maka hasilnya yaitu 9408 cm pangkat 3. Jadi hasilnya sama, ya. Hanya perbedaannya di rumusnya. Ya, di sini rumusnya dicari luas alasnya, ya, luas segitiga ini yang di bawah. Itu dia. Jadi sekian penjelasan Ibu cara mencari volume prisma tegak segitiga. Banyak berlatih, cari referensi-referensi lain. Semoga anak-anak Ibu dapat paham. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.